وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa nifitin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu lagi dalam forum kajian yang setiap subuh kita adakan. Sekarang kita ganti tema, yaitu temanya terkait dengan ekonomi syariah. Ya, kita akan berusaha menyelesaikan sebanyak mungkin kitabnya. Ya. Tapi nanti kalau mendekati puasa, mungkin bulan-bulan Februari akhir, ini kita akan ganti kitab tentang puasa dan yang serumpunnya, termasuk di situ ada sholat id, termasuk di situ ada zakat. Terus sementara kita menuju saat itu, sebelum saat itu kita memperbanyak kitab-kitab tentang ekonomi, karena setiap kita akan berurusan dengan ekonomi gitu. Ya. Apa aja sekarang, mau transaksi apa aja ekonomi. Dengan itu maka seorang muslim harus tahu hukum tentang ekonomi, agar kemudian bisa hidupnya itu lebih berkah itu. Nah, maka kitab kita pada pagi hari ini yaitu kitab Agar Harta Kita Penuh Berkah, yang ditulis oleh beliau Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin bin Badri. Kita mulai. Ya, kita mulai dari pendahuluannya. Ini dikatakan arti keberkahan, yaitu berkah itu adalah al-barokah. Maka jika kita pelajari dengan sebenar-benarnya, ya, baik melalui ilmu bahasa Arab maupun dalil, Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapatkan kata al-barokah. Punya kandungan yang luas. Pertama, al-barokah memiliki arti berkembang, bertambah, kemudian kebahagiaan. Jadi kalau sesuatu itu barokah, maka itu nambah itu maksudnya nambah baik gitu ya, bukan nambah jelek itu. Nambah maksiat nih, enggak ya. Anak nambah tapi anaknya enggak kabeh, ya enggak juga. Kemudian bertambah dan kebahagiaan. Kemudian Imam Nawawi berkata, asal makna keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan abadi. Jadi garis besarnya adalah kebaikan, terus banyak, terus abadi. Tapi secara umum kebaikan yang banyak ini sudah masuk dalam kategori berkah. Makanya nanti ada yang mendefinisikan berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Artinya kalau kamu punya rezeki membuatmu tambah baik, itu berarti barokah. Kamu punya rezeki membuatmu tambah ahli maksiat, naudzubillah, maka itu enggak nambah berkah. Ya. Makin kaya makin jahat, makin kaya makin dolim, makin kaya makin jauh dari agama. Dulu miskin rajin ke masjid, kaya nggak pernah ke masjid, berarti hartanya nggak berkah. Masih miskin, malas ke masjid. Alasannya nanti kaya, bakal rajin ke masjid. Nah, itu ngimpi. Ya, karena justru biasanya dalam kondisi seseorang itu miskin, itu yang harusnya kemudian dilazimi ketika nanti masih kaya atau akan kaya pada saat kaya. Biasanya kalau dicita-citakan yang sebaliknya gitu, itu biasanya susah. Aku mau nih masjid saiki, maunya nanti kalau udah kaya, biasanya susah ya. Tapi kalau sejak nggak punya, sejak susah, sejak hidup biasa pas-pasan, rajin ibadah, biasanya nanti kalau kaya tetap rajin. Sama halnya ada sebagian orang, kamu nggak sedekah, wah duitku sedikit gitu. Nunggu kaya aja lah. Nanti pas kaya belum tentu mau. Ya. Karena ya, yang namanya kebiasaan baik itu harus dilatih sejak kita belum punya. Dan kalau kita ngomongkan sedekahnya orang miskin, itu bukan berarti harus banyak kayak orang kaya, enggak. Orang miskin punya duit 10.000, sedekah 1.000, itu mungkin nilainya lebih besar daripada orang kaya punya duit 1 miliar sedekah 1 juta.
Nah, makanya harus kita pahami, justru mumpung kita mungkin belum punya banyak duit, ya sedekahnya nggak usah banyak-banyak. Nah, maka itu lebih baik. Kita latih dari mulai sekarang. Adapun bila ditinjau melalui dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Al-Barokah memiliki makna dan perwujudan yang tidak jauh beda dari makna Al-Baqarah adalah ilmu bahasa. Jadi makna secara istilah sama dengan istilah bahasa. Walaupun demikian, kebaikan dan perkembangan tersebut tidak boleh hanya dipahami dalam wujud real, yaitu jumlah harta yang senantiasa bertambah dan berlipat. Kebaikan perkembangan harta dapat terwujud dengan berlipatnya kegunaan harta, walaupun jumlahnya tidak bertambah banyak dan tidak berlipat ganda. Bahasa gampangnya gini, duitmu nggak banyak, tapi kemudian ya cukup buat kasih makan anak istri, dan itu anak istrinya jadi soleh-solehah, itu berarti harta yang berkah. Sebaliknya, ada orang duitnya banyak, tapi istrinya zina, anaknya narkoba, gitu kan, yang lain anak yang lain terlibat kriminalitas yang lain-lain, gitu. Maka itu nggak berkah. Ya, maka keberkahan tidak diukur dari jumlahnya, tapi dari sisi kualitasnya. Makanya kesimpulannya berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi bertanyalah, kamu tuh punya apa, sudah nambah nggak kebaikanmu? Kalau nambah, insya Allah berkah. Kalau enggak, berarti enggak. Harus introspeksi. Dan sampai nanti harta itu membuat kita kecemplung di neraka. Itu penting. Dengan orang, penting aku sugih, penting aku punya duit banyak itu. Tapi enggak nambah berkah sama sekali. Enggak ada barokah-barokahnya sama sekali. Gitu. Makan tapi malah bikin penyakit, itu juga bagian dari enggak barokah. Giat mendapatkan keberkahan rezeki. Sebagaimana peranan keberkahan dalam hidup, dan dalam usaha penghasilan telah diulas dalam Al-Quran dan Hadis, demikian juga persyaratan dan metode mendapatkannya. Berikut adalah metodenya. Pertama, iman kepada Allah. Nah, ini syarat pertama dan terbesar agar rezeki kita diberkahi Allah, yaitu kita mengimani bahwasanya Allah yang memberi rezeki. Nah, penting nih. Dan iman ini juga harus dilandasi pada tauhid, dan sampai kita berbuat kesyirikan. Allah sendiri yang mengatakan walau amanu, walau anna ahlul qura, sekiranya penduduk satu negeri itu amanu, beriman, bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, wattaqau, dan bertakwa, ikuti sunnah, menjauhi bid'ah, gitu. Ya, nggak ada kebid'ahan sama sekali. Gitu. Jadi saya kemarin takziah teman baik, gitu, meninggal. Nah, dalam hadis kan dikatakan kalau disolatkan 40 orang yang bertauhid, maka dia akan mendapatkan syafaat. Kalau disolatkan 100 orang, maka dia akan mendapatkan surga atau keselamatan di akhirat, gitu kan. Nah, ini rumahnya kecil, yang nyolatin paling bisa anggaplah 30 orang, nggak nyampe 40. Tapi yang terjadi apa? Begitu selesai sholat, itu ada tahlilnya sambil berdiri tuh, belum ngapa-ngapain, maksudnya belum nggak duduk, sambil berdiri habis sholat. Ada tahlilnya, ada sholawatannya, ada baca kul sekian kali, ada baca pembukaan Al-Baqarah gitu. Terus ada sholawatnya ada berapa macam gitu, suwe gitu kan. Nah, tak pikir habis itu jamaah ini keluar, ganti jamaah dari luar masuk gitu. Ternyata enggak ya, selesai di situ. Nah, eman-eman gitu kan. Eman-eman itu maksudnya rugi gitu loh. Harusnya selesai sholat bubar aja, kok nggak ada sunnahnya yang tadi itu. Gitu. Ya, bubar, biar yang di luar lanjutkan sholat jenazah lagi gitu loh. Ya, makanya para ulama itu bikin kaidah ketika bid'ah itu nongol, sunnah itu padam. Nah, ketika sunnah itu nyala, bid'ah menjadi padam. Makanya di sini dikatakan amanu wattaqau, beriman, bertauhid, gak ada kesyirikan, wattaqau, dan menjauhi bid'ah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar sunnah gitu. Makanya Imam Ahmad mengatakan wasunnah indana, gitu, dan sunnah itu di antara di sisi kami adalah al-ittiba. Yang kami maksud dengan sunnah atau pondasi agama atau agama itu adalah ittiba, ngikut gitu, bukan bikin-bikin sendiri. Nah, maka orang kampung, orang negeri, suatu kampung, suatu bangsa ketika beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokatim minas sama. Kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kamu nggak perlu hidup susah kalau kemudian sudah bisa memastikan negeri kita ini orangnya pada bertauhid, orangnya pada menjalankan sunnah. Allah pasti akan bukakan keberkahan. Tapi yang kita lihat apa? Ya ada satu gunung gitu kan dibangun oleh pemerintahnya, ya dikasih dana dari pemerintah, tapi gunungnya buat pesugihan kayak Gunung Kemukus gitu kan. Kemudian ada Gunung Kawi, kemudian dan seterusnya. Bahkan ya beberapa umbul itu kan di daerah Boyolali sana itu dibuat
apa namanya, semacam orang kalau sudah punya hajat tertentu datang ke setan gitu, terus mereka kemudian nyegur di situ selulup gitu sebagai syarat-syarat tertentu itu yang cerita teman saya. Nah, maka ketika itu terjadi di satu bangsa, satu negeri, awas hati-hati kalau Allah turunkan azab. Sebaliknya, kalau perbuatan-perbuatan seperti itu ditinggalkan gitu kan, amanu wattaqau, beriman dalam artian menjauhi kesyirikan dan bertakwa dalam artian menjauhi kebid'ahan, maka barokah itu datang. Walakin kadzabu, tapi kebanyakan orang itu mendustai, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami kemudian menyiksa mereka disebabkan perbuatannya. Siksa di sini, siksa di dunia ada dan siksa di akhirat juga menunggu. Siksa dunia itu apa ya? Bencana alam segala macam. Maka kita cek nih, Indonesia nih, kita ngomong Indonesia nih ya. Dia di atas apa namanya? Di bawah buminya ada minyak, ada gas. Di atas tanahnya juga ada minyak sawit gitu kan. Terus di lautannya juga banyak minyak. Indonesia punya minyak banyak itu. Terus menurut Dr. Irwandi Tarmidi gitu, di muka orang-orang Indonesia juga banyak minyak. Jadi minyak itu ada di mana-mana gitu. Belum lagi tambang emas, perak, permata, tambang apalagi bauksit, nikel, tembaga, tanaman segala macam tanaman itu ada gitu kan. Ya. Bahkan kalau ada buah dari luar itu tancepin di Indonesia ya tumbuh gitu kan. Maka hampir setiap tahun tuh kamu kalau memperhatikan dunia pertanaman, perbuah-buahan, itu banyak buah-buahan baru yang mungkin kita tuh nggak kenal gitu. Wih, ini cara makan ini, oh ternyata ini. Dulu kita taunya sawo kan segede ini. Sekarang tuh ada sawo yang segede ini dari Brazil. Mangan siji itu warak ya. Jadi kalau dibelah itu warnanya agak merah, segede ini. Namanya apa ya? Pamule atau apa gitu. Gede banget itu. Ya karena masih langka maka mahal. Kayak dulu buah naga. Awal-awal masuk itu kan sekilo 60.000. Terus mulai turun 50, 40, 30. Orang Indonesia pada nanam tuh, banyak yang nanam. Akhirnya di petaninya sekilo cuma 2.000. Nah karena ongkos merawat, ongkos panennya sama harga jualnya nggak sebanding, dibuang ke sungai. Nah, saking suburnya Indonesia. Tapi apa yang kita lihat ya, banyak orang susah, banyak orang hidupnya berantakan gitu kan. Nah, maka kalau kita ngomongin berkah nggak kayak gitu. Berkah itu ya semua rakyatnya makmur, nggak ada orang susah, nggak ada orang miskin. Nah, maka yang harus kita pahami, sudah berkahkah negeri kita? Nah, ternyata insya Allah belum. Kenapa belum? Karena ini loh, tidak amanu wattaqau. Kurang amanu, artinya masih banyak kesyirikan, masih banyak dukun praktek gitu kan. Ya, di sekolah-sekolah nggak diajarkan tentang tauhid yang benar. Wattaqau, dan kemudian masih banyak kebid'ahan. Kuburan di mana-mana dibangun gitu kan. Kuburan dijadikan tempat untuk minta-minta gitu kan. Bahkan itu ada sebagian orang yang ngerti kalau dunia perminta-mintaan di kuburan itu penuh dengan duit. Akhirnya ada sebagian orang yang dengan dolim bikin kuburan, kemudian diklaim ini kuburan wali fulan bin fulan gitu kan, yang kemudian untuk mendatangkan pengunjung. Luar biasa. Sampai berani berdusta dengan cara seperti itu. Nah, maka ini PR besar ya. Artinya kalau kemudian memimpin negeri kita mengatakan kita harus fokus ekonomi gitu kan. Maka hakikatnya kalau kita kembali kepada ayat ini, ya kamu pastikan negerimu bertauhid, kamu pastikan negerimu penuh dengan keimanan dan ketakwaan, dengan sunnah bukan bid'ah, maka kami yang ngurusi negerimu, kata Allah. La fatahna, kami yang akan membukakan. Kamu nggak usah sibuk dapur-dapur lemah gitu kan. Nanti kami keluarkan itu emas-emas dari perut bumi. Nggak usah kamu gali, nanti keluar sendiri. Kenapa? Allah loh yang ngomong, bukan kita. Ya. Tapi kalau itu nggak terjadi, ya maka kita yang harusnya introspeksi. Maka nanti kalau kamu menikah, punya keluarga, ya toh, maka kamu silakan nyari kerja, silakan bekerja, silakan dagang. Nah, pertanyaannya kok di rumah anakmu susah sholat, ya di rumah istrimu kok kemudian susah ngaji, bahkan mungkin, ya toh, mungkin itu kan, kamunya sendiri juga punya pergaulan yang jelek, gitu kan. Asal temen-temennya malingan, gitu kan, asal duit-duitnya dicolongi terus, gitu kan. Bertanyalah, gitu, apakah hartamu sudah berkah? Jangan-jangan kamu walaupun bisnis gorengan tapi buat campur di plastik. Ya. Jangan-jangan kamu jualan ayam goreng tapi yang kamu beli bukan ayam
seger tapi ayam mati gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini yang oleh sebagian orang dianggap banyak duit tapi nggak berkah. Itu loh. Nah, jadi ngomongan ayat 1 ini luar biasa. Dalam banget, dalam banget. Maka yang harus kalian pahami ya toh, bahwasanya berkah itu nggak soal banyak, tapi yang banyak adalah soal kebaikannya. Tapi kalau akhirnya banyak dan baik, alhamdulillah itu yang kita harapkan semua. Udah banyak, baik, kemudian dengan sebab itu kita masuk surga luar biasa. Contohnya siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang dikasih harta banyak dan kemudian baik. Termasuk juga Anas bin Malik. Anaknya banyak, 102 anaknya. Nah, tapi semua baik karena dapat barokahnya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qanibitina azani Allah wa iyyakum. Demikianlah imbalan Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa dari hamba-hambanya dan sebagai pemiliknya, maka dan sebaliknya maaf, orang kufur pada Allah saya dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dalam hidup. Di antara perwujudan iman kepada Allah yang kaitannya dengan penghasilan ialah dengan senantiasa yakin dan menyadari bahwa rizki apapun yang kita peroleh itu atas karunia dan kemurahan Allah semata, bukan atas jerih payah atau kepandaian kita. Yang demikian itu karena Allah telah menentukan jatah rizki setiap manusia semenjak dia berada dalam kandungan ibunya. Jadi apapun yang kamu dapat itu datang dari Allah ya, bukan dari kehebatan kamu. Loh kan aku kerja Pak? Iya kamu kerja. Tapi ujung dari semua proses itu tetap Allah harus mendapatkan porsi pengakuan, bukan kamu. Ingat kisah Nabi Musa? Bagaimana Musa itu diperintahkan untuk mengetukkan tongkatnya di pinggir lautan, kemudian lautan terbelah. Maka ketahuilah bahwasanya Allah itu sebenarnya nggak butuh ketukan Musa untuk membelah lautan. Tapi kenapa Allah meminta Musa untuk melakukan itu? Agar manusia itu tahu kalau kamu ingin sesuatu ada ikhtiar. Pertolongan Allah itu di belakang itu lebih besar daripada ikhtiarmu. Ketuk tongkat tuh. Mbok coba kamu ketuk tongkatmu itu di pinggir lautan, nanti tongkatnya tugel bakalan pecah itu lautan. Ya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Allah yang akan bukakan lautan itu, gitu loh. Ya sama kayak kamu kerja sana sini rasuge-suge gitu. Coba kamu jadi orang beriman dan bertakwa. Barangkali kamu di belakang rumah dakor-dakor lemah, tiba-tiba nemu emas batangan. Kita nggak tahu loh gitu. Atau kemudian kayak berapa waktu yang lalu di daerah Ngawi itu tiba-tiba tanah seorang warga yang jadi tanahnya nggak berharga, maksudnya nggak mahal gitu loh. Tiba-tiba nyembur minyak gitu kan. Nah, tapi nggak tahu kelanjutannya sekarang jadi apa nggak tahu. Tapi sempat kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian Allah berkuasa ya, untuk kemudian memunculkan semua itu. Dan kalau kita lihat negara-negara besar yang sumbernya adalah minyak, gitu, mereka juga nggak tahu kalau kemudian negerinya banyak minyak. Sampai akhirnya kemudian Allah membukakan minyak itu dan mereka baru tahu minyaknya banyak. Nah, mau ngomongan mana? Rusia, mau ngomongan Saudi Arabia, dia nggak bisa ngatur jumlah minyak dalam perut bumi. Yang ngasih Allah. Begitu Allah menginginkan itu stop ya selesai gitu kan. Ya, maka yang harus kita pahami adalah kita harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa agar Allah berikan karunia yang sebesar-besarnya. Kemudian bila kita pikirkan negeri kita, saya kita dapatkan buktinya setiap kita mendapatkan suatu keberhasilan, kita lupa daratan dan merasa itu adalah hasil kehebatan kita, dan sebaliknya setiap terjadi kegagalan dan bencana kita menuduh alam sebagai dalamnya. Itu sering ya kayak gitu ya, maka jangan kayak gitu ya. Wah ini bencana ini karena padahal sebenarnya salah dewi. Misal kayak banjir, kamu nyalakan air, salah. Kenapa air itu berjalan di jalan kita lewat sehingga kita nggak bisa melewati jalan itu? Karena jalannya si air, kamu mampetin, selokannya mampet, sampahnya banyak. Tadi malam saya lihat video pemuda-pemuda yang bersihkan sungai di Bali. Itu sampai sampahnya itu bisa buat tidur di atas sampahnya. Dia nggak tenggelam, jadi dia merebahkan badannya, jatuh bluk gitu, bisa ngampul di atas sampah, luar biasa. Nah, maka kalau kayak gitu terus banjir terus nyalahin alam ya salahmu dewi. Nah, maka yang harus kita pahami, ketika ada kebaikan, kenapa enggak kamu kembalikan kepada Allah, tapi ketika ada keburukan kok kamu salahkan alam, atau dengan kata lain kamu secara tidak langsung menyalahkan Allah. Nah, ini kan keliru. Harusnya kalau ada keburukan salahkan dirimu sendiri, kalau ada kebaikan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aceh ditimpa tsunami, kita menuduh alam sebagai penyebabnya, yaitu dengan mengatakan itu karena akibat pergerakan ini dan itu. Maka ketika musibah lumpur di Porong menimpa, kita ramai-ramai menuduh alam dengan mengatakan ini dampak dari gempa di Jogja dan seterusnya. Maka hal ini adalah kurang pas.
Jarang di antara kita mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sebagai teguran, cobaan, atau mungkin sebagai adab. Bahkan orang yang berpikir demikian akan dituduh kolot, kampungan, tidak ilmiah, dan malah dianggap sebagai teroris dan seterusnya. Artinya kalau ada penampakan-penampakan yang kemudian merugikan kita, introspeksilah. Kamu naik motor jatuh, kepleset, gitu, atau mungkin kecelakaan, introspeksilah. Jangan-jangan kamu habis berbuat dosa. Kamu punya duit dicolong orang, introspeksilah. Jangan-jangan kamu pelit. Tapi kemudian jangan nuduh orang ya. Kalau orangnya jatuh naik motor, wah kayak kokain dosa. Kalau kemudian punya duit-duitnya dicolong orang, oh itu orangnya pelit. Jangan nuduh orang. Tapi untuk hal-hal yang kayak gitu kita kembalikan ke kita untuk introspeksi itu boleh. Tapi kalau kita nuduh orang nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Bahwasanya telah nampak kerusakan di darat dan di bumi disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan ya kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila demikian adanya, maka mana mungkin Allah akan memberkahi kehidupan kita. Bukankah pola pemikir semacam ini adalah pola pikir yang menyebabkan korun diadab dan ditelan bumi. Nah, coba perhatikan. Jadi kelakuan sombong korun kemudian menyebabkan dia malah diadab. Padahal dulu dia pemuda yang miskin. Tapi Allah bukakan rezeki, begitu duitnya banyak, kemudian dia lupa daratan. Allah Ta'ala mengatakan, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Bahasanya korun berkata, sesungguhnya aku ini diberi kayak gini nih, ya karena kehebatanku, karena ilmu yang tak punyain. Ala ilmin indi. Nama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Ya, apakah ya, dia nggak tahu bahwasanya Allah telah musnahkan, menghancurkan sebelum dia ya, minal qurun dari umat-umat man huwa asyaddu minhu. Bagaimana kemudian umat-umat itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada korun. Wah, ini dewean. Dulu ada umat yang bangun kampungnya di bukit-bukit batu, ada umat yang mungkin punya kerajaan besar, semua kita musnahkan, nggak tahu kenapa ya. Kemudian sini katakan asyaddu minhu quwwah, punya kekuatan besar, wa aksaru jam'an, dan kemudian punya harta yang lebih banyak. Kenapa? Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Dan jangan kamu tanyakan tentang dosa-dosa mereka, orang-orang yang pendosa. Al-mujrimun. Jadi mereka itu disebabkan karena mujrim dosanya, mereka kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Maka sebaliknya, ingkar terhadap Allah dan beranggapan bahwa rezeki dan keberhasilan adalah hasil dari kecerdasan dan kerja keras, itu menjadi penyebab hancurnya kenikmatan, hancurnya keberkahan, nggak barokah. Kamu boleh sekolah tinggi setinggi-tingginya, gelar sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya, silakan. Tapi yaitu, jangan pernah mengatakan itu karena kehebatan kamu. Bukan. Itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Pastikan itu kayak gitu ya. Nanti kamu nikah bisa menghamili istrimu, anaknya banyak. Ini karena kejantanan saya. Enggak, itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hal yang baik kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diklaim itu kesuksesan, kehebatan semua. Punya anak pintar, ini memang dari lahir udah kelihatan pinternya. Enggak. Dahulukan selalu dengan mengatakan alhamdulillah. Ya wa syukrulillah. Atau wala haula wala quwata illa billah, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.